Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Dialah zat yang memberikan nikmat dan kebaikan kepada hamba, yang bila disyukuri nikmat-nikmatnya maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat itu di waktu berikutnya. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sampai akhir hidup kita. Kita lanjutkan pembahasan fikih haji dan umrah, dan kita masuki berikutnya adalah tentang sunnah-sunnah tawaf. Sunnah-sunnah tawaf, yaitu hal-hal yang disunnahkan dalam pelaksanaan manasik tawaf. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama, sunnah tawaf itu adalah berwudu sebelum bertawaf. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya berwudu ketika hendak tawaf itu merupakan kewajiban, ya, hukumnya diwajibkan menurut sebagian ulama. Kenapa? Karena mereka berdalilkan dengan hadis yang pertama adalah bahwasanya, ya, seperti yang disebutkan di sini berdasarkan hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, inna awwala syai'in bada bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hina qadima annahu tawadda'a summa tafa bil baiti. Bahwasanya sesuatu yang pertama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan dengannya ketika datang sampai di Mekah adalah bahwa beliau itu berwudu kemudian beliau bertawaf di Ka'bah. Demikian. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah, sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan wajibnya berwudu ketika hendak tawaf, karena ini yang selalu dilakukan Nabi SAW ketika hendak tawaf. Nah, seperti itu. Ya, adapun ulama yang lain mengatakan bahwa ini hukumnya sunat saja, karena sekedar perbuatan Nabi SAW. Ya. Dan mereka mengatakan bahwasanya, ya, wudu itu bukanlah
ya masuk ke dalam keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku ya manasik-manasik kalian, yaitu manasik haji maupun umrah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, dalil berikutnya yang menyatakan bahwasanya wudu itu merupakan hal yang wajib ketika hendak tawaf, ya. Karena ada hadis yang berbunyi seperti ini, at-tawafu bil baiti salatun illa annallaha abaha fihi al-kalam. Tawaf di Ka'bah itu adalah salat, kecuali hanya saja boleh Allah membolehkan berbicara di dalamnya, demikian. Nah, ini saja yang dia dibolehkan berbicara, ya. Kalau begitu karena dia merupakan salat, maka apa saja yang diwajibkan ketika hendak salat, maka demikian pula diwajibkan ketika hendak tawaf, begitu cara pendalilannya, ya. Namun sebagian ulama yang mengatakan ini hukumnya sunnat, ya, mereka mengatakan ini hadisnya enggak sampai kepada Rasulullah, ya. Ini hanya hadis yang sampai kepada Ibnu Abbas saja radhiyallahu anhuma, begitu, ya. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas berwudu itu disyariatkan. Masalah hukumnya para ulama berbeda pendapat, ya. Ya wudu sajalah, ya kan. Wudu saja, karena tentunya itu bagus, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang jelas tawaf itu merupakan ibadah, di dalamnya ada zikir, maka dianjurkan ya untuk ya atau disyariatkan untuk bersuci, ya. Dalam hadis yang menyebutkan ada seorang laki-laki yang mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salamnya sampai beliau menghadapkan diri beliau ke dinding, lalu beliau pun melakukan tayamum, ya, menepukkan tangan beliau pada dinding tersebut, lalu mengusapkan wajah dan telapak tangan, kemudian baru menjawab salam, sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Daud, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, hal yang disunnahkan berikutnya adalah al-ittiba. Al-ittiba pakai dhad, ya, ittiba, ya. Namun ini bagi laki-laki saja, tidak bagi wanita. Nah, ini ada yang keliru, ya, ada yang keliru, ya. Yang keliru kalau sampai ini dinyatakan ya syariat juga bagi perempuan, bukan bagi laki-laki. Apa itu ittiba? Ittiba itu adalah ya membuka bahu kanan ketika hendak tawaf, ya. Jadi tidak diselempangkan ke bahu, tapi dia dililitkan ke bawah ketiak. Baru nanti dia diselempangkan ke bahu kiri, demikian, ya. Jadi membuka bahu kanan, ya, itu ittiba. Nah, ittiba ini tentunya tidak boleh bagi perempuan. Coba bayangkan kalau ada perempuan yang melakukan seperti ini, nggak jadi tawaf nanti semuanya, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, mudah-mudahan ittiba ini bisa dipahami, ya. Yang jelas ittiba ketika hendak tawaf, ya, itu membuka bahu kanan, ya, membuka bahu kanan atau menyingkapkan bahu kanan, ya. Adapun pakaian yang dipakai laki-laki, pakaian ihram itu yang bagian atasnya, nah itu dililitkan ya melewati bawah ketiak, lalu diselempangkan ke ya bahu kiri. Nah, seperti itu.
Nah, ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis dari Ya'la ibnu Umayyah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawafa muttabi'an. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah di ketiga kitab sunan mereka, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Ya'la ibnu Umayyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf dalam kondisi muttabi'an, yaitu melakukan ittiba, membuka bahu kanan. Nah, seperti itu. Ya, dan ini khusus bagi siapa? Bagi laki-laki, tidak bagi perempuan selamanya, ya. Baik. Ingat, ini ketika apa? Ketika hendak tawaf. Jadi ketika tawaf itu sudah terbuka dia. Dan perlu diketahui, ya, tawaf yang seperti ini, ya, melakukan ittiba ini adalah tawaf, ya, tawaf kudum, tawaf kedatangan, ya, yang nanti setelah itu melakukan, ya, sa'i setelah itu, ya. Atau contohnya adalah tawaf rukun umroh, ya, tawaf rukun umroh. Nah, ini melakukan apa? Ittiba. Karena ketika umrah itu masih dalam kondisi ihram, pakai pakaian ihram, ya. Nah, begitu juga bagi orang yang tawafnya sekedar ziarah saja, ya, bagi orang yang, ya, menunda melakukan sa'i ketika itu. Ini menurut mazhabnya Hanafi dan Syafi'i. Sementara dalam mazhab Hambali, tawaf kudum itu tawaf ittiba itu tidak dilakukan kecuali hanya dalam tawaf kudum saja. Tapi pendapat yang kuat, wallahu taala alam, ya, ittiba yaitu membuka bahu kanan, ya, ketika tawaf itu hanya berlaku pada tawaf kudum, kedatangan. Tawaf umrah yaitu tawaf rukun umrah itu, ya. Nah, demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya dalam kondisi tidak menggunakan pakaian ihram, ya, itu kalau mau tawaf ya tidak ada ittiba'nya, ya, tidak ada ittiba'nya, demikian. Seperti tawaf sunat contohnya. Begitu juga tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu sudah tidak pakai apa? Tidak pakai pakaian ihram, ya. Maka tidak mengapa untuk, ya, tidak melakukan ittiba, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, para ulama mereka berbeda pendapat tentang hukum ittiba ini. Ya, jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnat, ya. Sunnat hukumnya bagi laki-laki, tidak bagi perempuan. Sementara ulama yang lain mereka berpendapat bahwasanya, ya, hukumnya adalah wajib. Demikian. Dan perlu diketahui bahwasanya ittiba ini hanyalah dilakukan, ya, hanyalah dilakukan dalam kondisi tawaf saja. Jadi kalau sebelum tawaf, maksudnya ketika dalam kondisi ihram itu jangan melakukan ittiba, ya, tidak perlu melakukan ittiba. Lebih-lebih biasanya kalau ihram di mikotnya itu kan ada syariat untuk melakukan salat sunat, seperti contohnya di Dzul Hulaifah atau Bir Ali, itu kan mampir ke sana untuk ngambil mikotnya, ya, agar meletakkan niat untuk ihram di sana. Dianjurkan untuk sholat. Nah, dalam kondisi sholat terbuka bahu kanan ini tidak dibenarkan dalam satu madhab. Kenapa? Karena bahu menurut satu madhab itu adalah aurat dalam sholat bagi laki-laki. Paham, ya? Membukanya seperti menampakkan aurat dalam sholat. Nah, seperti itu. Baik, ya. Demikian pula setelah tawaf, katakan ini tawaf kudum, tawaf kedatangan, atau tawaf rukunnya umroh. Nah,
hanya setelah tawaf itu dibalikkan lagi, karena setelah itu nanti ada syariat salat sunat tawaf. Salat sunat tawaf nanti kita akan sebutkan, ya. Oleh karenanya ittiba itu sudah tidak diberlakukan lagi setelah tawaf selesai 7 putaran itu, 7 keliling, ya. Maka dikembalikan dia dengan menutup bahu, karena setelah itu nanti ada syariat apa? Salat sunat. Tak boleh salat sunat dalam kondisi terbuka apa? Bahu. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, jadi ittiba itu khusus bagi tawaf, ya. Ittiba khusus bagi tawaf, bahkan tidak semua tawaf, ya. Tadi sudah kita sebutkan apa tadi yang disyariatkan untuk melakukan ittiba dalam tawaf apa saja? Tawaf qudum, kedatangan itu, kemudian tawaf rukun, ya, dari umroh, demikian, ya. Pokoknya tawaf yang nanti setelahnya ada sa'i. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, sunnah yang ketiga adalah ar-ramalu. Ramal itu artinya bacanya romal, ya, bukan ar-ramlu, ya. Apalagi dibaca ramlan, ya, ramlan ini. Jadi ramlan itu nama, iya, ramlan itu bahasa Arab itu ramlan, ya. Mungkin orang bilang itu namanya apa? Orang Jawa, ya. Padahal ramlan itu dari kata ar-ramlu, raml, ya. Raml itu bisa maknanya adalah pasir, tapi dia mimnya sukun, ramlu. Tapi kalau ramal dia lari-lari kecil, ya, ar-ramalu. Jadi lari-lari kecil di 3 putaran pertama ketika mengelilingi Ka'bah tawaf itu. Ketika tawaf di putaran pertama, ya, di putaran 3 yang pertama, sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, itu dianjurkan melakukan ramal, yaitu lari-lari kecil. Lari-lari kecil itu maksudnya adalah memendekkan langkah-langkah kaki, ya, dalam kondisi mengguncangkan bahu. Nah, seperti itu. Ingat, itu dalam tawaf, ya. Dan itu larinya bukan lari sprint, ya, lari sprint nobrok-nobrok nanti, ya. Dan itu hanya bagi laki-laki. Nah, ini juga ada kesalahan sebahagian orang, ya, kesalahan sebagian orang, ya. Bahkan ada yang sebagian dai dan ustadz, ya, yang membolehkan atau yang mensyariatkan ramal bagi perempuan, ya. Ini hanya bagi laki-laki, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya ini ramal ini hanya disyariatkan bagi laki-laki, tidak bagi perempuan? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya ma'syara an-nisa, ya ma'syaran nisa, laisa 'alaikunna ramalun bil baiti lakunna fina aswid uswatun, lakunna fina uswatun. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Ibnu Abi Syaibah dengan derajat, ya, hasan li ghairihi. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wahai para wanita, tidak ada keharusan bagi kalian melakukan ramal di Ka'bah itu, ya. Sungguh bagi kalian itu, ya, di tengah-tengah kami itu ada ada teladan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hal yang senada juga pernah diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas. Yang kalau dari Abdullah ibnu Umar sahih hadisnya, ya.
Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Ibnu Abi Syaibah. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Jadi ramal ini, ya ramal ini khusus bagi siapa? Laki-laki, tidak bagi perempuan. Jadi ada yang khusus bagi laki-laki saja. Ada dua di sini. Apa itu? Ittiba dan ramal. Ya, sebenarnya juga memakai pakaian ihramnya ya. Nah, ramal ini disunnahkan sama seperti ittiba, disunnahkan sama seperti ittiba, yaitu dilakukan di dalam tawaf yang setelahnya ada sa'i, demikian. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu Makkah wa qad wahanathu humma Yatsriba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau itu datang ke Mekah, itu dari Madinah ke Mekah. Dalam kondisi ya mereka mengalami demam Yatsrib, itu demam Madinah, ya. Faqala al-musyrikun, ini demam Madinah terkenal ya, sampai orang-orang Makkah pun paham. Madinah itu ya waktu namanya Yatsrib itu ya, itu ada namanya humma Yatsrib. Itu seperti yang kita sampaikan, kalau tidak salah pernah kita sampaikan ya. Nah, itu berbahaya. Ya, dia berbahaya. Ya, bisa bikin lemah minimalnya, bisa bikin mati parahnya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu dikenal. Orang-orang luar kalau datang ke sana kadang mau kena dia, ya. Penduduk aslinya saja kadang mau kena. Ya. Maka orang-orang musyrik ketika itu mengatakan faqalal musyrikuna, orang-orang musyrik mengatakan innahu yaqdamu alaikum ghadan qaumun qad wahanathum al-humma wa laqaw minha shiddatan fajalasu mimma yalil al-hijra. Wa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yarmalu salasata aswatin wa yamshu ma bainar ruknaini liyara al-musyrikuna jaladahum. Ya, maka orang-orang musyrik mengatakan sesungguhnya besok akan datang kepada kalian satu kaum orang-orang yang mereka dilemahkan oleh penyakit demam mereka. Ya, dan mereka menemukan kesulitan darinya. Ya, jadi agak berat gitu badannya, geraknya, ya. Maka mereka pun duduk ya di dekat dari Hijr Ismail. Nontonin ini, ya, nontonin kaum muslimin itu tawaf, ya. Nabi SAW memerintahkan mereka untuk melakukan ramal tadi 3 putaran. Jadi tunjukkan sama orang-orang musyrik ini ramal itu. Ya, memang asalnya ini dia. Sebab itu ramal ini yaitu adanya ungkapan orang musyrik ya tentang Rasulullah dan para sahabat ya, Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka ini kena demam Yatsrib ya, dan ini akan lemah. Nah, maka Nabi memerintahkan untuk menunjukkan jangan lemah di hadapan orang-orang musyrik itu. 3 putaran lari-lari. Kemudian nanti berjalan ya di antara 2 rukun tersebut agar orang-orang musyrik itu melihat ya kekuatan mereka, ya, semangat mereka itu. Faqala al-musyrikun, ya, orang-orang musyrik pun berkomentar, haula'il ladzina za'amtum annal humma qad wahanathum haula'i ajladu ya min kadza wa kadza. Orang musyrik itu komentar, ini mereka ini yang kalian persangkakan bahwasanya demam itu telah melemahkan mereka. Nah, tengok ini orang ini, mereka ini ya lebih hebat, lebih semangat gitu ya ketimbang ya begini dan begitu disebutkan oleh mereka ya. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim.
Nah, ini terjadi ketika ya di umrah qadha di tahun yang ketujuh. Ya. Maka jadilah ramal, tindakan lari-lari kecil itu ketika di 3 putaran tawaf yang pertama itu sunnah, ya. Kemudian sisanya nanti baru jalan kaki demikian. Ya, baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Ini terus ya, berlaku terus nih. Ya, bukan hanya ketika itu saja. Walaupun itu namanya asbabul wurud, sebab datangnya hadis tersebut, ya, namun ini berlaku terus. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika haji wada beliau, dan itu setelah penaklukan kota Mekah, ya, dan orang-orang sudah berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, ya. Namun didapatkan itu di tahun ke-10 ya, yang Rasul melakukan haji wada. Maka Jabir mengatakan radhiyallahu anhu, faramala salasan wa masya arba'an. Rasulullah itu melakukan ramal 3 kali putaran, ya, dan berjalan di 4 putaran yang terakhir demikian. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Nah, seperti itu. Begitu juga dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam salasata aswatin wa masya arba'atan fil haji wal umrah minal hijri ilal hijri, minal hajari ilal hajari, demikian, ya. Abdullah bin Umar mengatakan Nabi SAW itu melakukan lari-lari kecil itu di 3 putaran dan berjalan di 4 putaran, baik itu dalam haji maupun umrah, yaitu dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad lagi, demikian. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, ya. Nah, jadi ramal ini berterusan, ya, terus sunnah yang tidak ditinggalkan, ya, sampai hari kiamat ini terus, ya. Kalau melakukan tawaf, ya, tapi tawafnya ini tawaf yang setelahnya ada sa'i, ya. Jadi kalau tawaf contohnya tawaf sunat nggak perlu lari-lari kecil, nanti diketawain nanti ngapain lari kecil, ya, jalan kaki, ya. Tapi kalau dia tawaf yang setelahnya ada sa'i, ya, maka di sini dianjurkan untuk melakukan lari-lari kecil. Wallahu a'lam. Nah, jadi ramal ini berterusan terus, hukumnya sunat, dan itu sunat yang terus, ya, seterusnya, tidak dimansukh, tidak dihapus, ya, walaupun sudah hilang alasannya, ya, yaitu sebabnya di mana orang-orang musyrik komentar untuk menghilangkan dugaan bahwasanya kaum muslimin lemah, maka dibuat ramal, tapi ternyata ramal ini berterusan, ya, bukan ketika itu saja tapi berterusan. Mana dalilnya? Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, kana hamma an yatrukahu, qala malana walir ramali wa inna ma kunna ra'ayna bihil musyrikin wa qad ahlakahumullah, summa qala syai'un sana'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fala nuhibbu an natrukahu. Hadisnya hadis riwayat Bukhari Muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya, Umar bin Khattab dahulu pernah berkeinginan untuk meninggalkan ramal itu, lari kecil di 3 putaran pertama ketika tawaf. Dengan ungkapan beliau, ada apa gerangan kita dengan ramal ini? Gitu katanya, ya. Sesungguhnya kami dahulu, ya, menampakkan ramal itu di hadapan orang-orang musyrik untuk kelihatan lebih ya, lebih kuat agar enggak terhina, ya, di hadapan orang-orang musyrik. Sungguh Allah telah membinasakan mereka, sudah habis mereka, demikian, ya. Tapi kemudian beliau mengatakan, syai'un sana'ahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fala nuhibbu an natrukahu. Sesuatu yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami tak suka untuk meninggalkannya. Masya Allah, ya, bagus banget, ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Baik, ya. Baik, nah bagaimana kondisinya apabila dalam kondisi ketika itu macet atau
crowded. Kredit atau crowded? Crowded. Crowded ya. Crowded berarti macet. Iya. Macet gitu ya, padat, macet, pacet gitu ya. Pokoknya cet payah mau gerak. Rame orang. Terus gimana? Apakah harus lari kecil? Ya. Kalau enggak bisa jangan dipaksain lah gitu ya. Ya lucu lah ketika dalam kondisi berhenti. Gitu kan? Lucu ya kan? Masa dalam kondisi berhenti begini-begini dia kan gitu kan ya. Untuk apa ya? Jadi kalau memang betul-betul macet nggak masalah. Tapi kalau bisa bergerak lagi kemudian bisa melakukan lari kecil silahkan ya. Tapi kalau tidak bisa maka tidak mengapa ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan tak perlu untuk diganti atau dibadalkan contohnya. Oh ini nggak bisa ini. Kalau gitu satu putarnya harus diganti romalnya ya, lari kecilnya nggak perlu ya. Demikian. Karena ada sebab. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya yang disunnahkan di dalam tawaf ini adalah menyentuh Hajar Aswad. Ya, menyentuh Hajar Aswad, ya, kemudian menciumnya di setiap putaran kalau bisa. Jadi ketika hendak memulai cium, sentuh, cium. Nah, gitu. Sentuh, cium. Setiap kali putaran. Kan putarannya dari mana? Hajar Aswad kembali ke Hajar Aswad kan gitu kan. Jadi ketika pertama sekali sentuh, dicium kalau bisa. Begitu juga kalau nanti muter lagi sampai ke Hajar Aswad, sentuh, cium. Ingat ya, yang disentuh itu adalah Hajar Aswad, yang dicium juga Hajar Aswad. Jangan nyentuh yang lain, dicium yang lain. Sentuh, tengok pula, ada pula ini, ya kan? Gadis Turki, nah itu ya. Disentuhnya, dicium pula yang lain kan gitu, nggak boleh ya. Nah. Jadi yang disentuh adalah Hajar Aswad, kemudian mencium Hajar Aswad. Baik, nah itu kalau memungkinkan, ya. Berdasarkan hadis, ya, hukumnya sunat ya, nggak wajib. Ya, hukumnya sunat tidak wajib. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qadima Makkah idza istalama ar-rukna al-aswada awwala ma yatufu yakhubbu salasata atwafin minas sab'i, ya. Hadisnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Mekah apabila beliau ya menyentuh rukun, yaitu sudut yang ada Hajar Aswadnya itu, ya. Pertama sekali yang beliau lakukan ketika itu itu seperti itu. Lalu beliau melakukan ya lari kecil di 3 putaran yang pertama dari 7 putaran tersebut. Sisanya berapa? 4 ya. Itu jalan kaki. Demikian. Nah, ini menyentuh Hajar Aswad. Demikian. Ada riwayat yang lain dari Nafi' rahimahullahu ta'ala yang mengatakan ra'aitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma istalama al-hajara biyadihi summa qabbala yadahu wa qala ma taraktuhu mundu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Hadisnya riwayat Muslim. Kata Nafi, bekas budaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, aku melihat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma
menyentuh Hajar Aswad dengan tangannya kemudian mencium tangannya, itu yang kalau tidak bisa mencium Hajar Aswadnya maka mencium tangannya. Waqala, dan beliau mengatakan, aku tidak akan meninggalkannya semenjak aku melihat Rasulullah SAW melakukannya. Baik ya. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu an juga pernah ya mencium Hajar Aswad. Ya. Beliau mengatakan, laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaki ma qabbaltuki. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Umar radhiyallahu an? Andaikan aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku enggak akan pernah menciummu. Ya, demikian. Nah, ini jadi tindakan yang pertama sekali adalah ya mencium, menyentuh dan mencium kalau mampu. Tapi kalau tidak mampu untuk menciumnya, ya maka cukup menyentuh, ya lalu mencium tangan yang menyentuh Hajar Aswad. Jadi kalau nggak bisa menyentuh dan mencium Hajar Aswad, maka cukup menyentuh dan mencium tangan yang menyentuh Hajar Aswad. Bisa dipahami? Ya, itu tadi hadisnya Nafi' tadi ya. Baik ya, para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Namun kalau tidak bisa juga menyentuhnya, maka ya memberikan isyarat saja, ya memberikan isyarat ke Hajar Aswad, demikian. Padat orang, ya. Jadi kita urutkan. Jadi kalau seandainya ada peluang untuk bisa menyentuh dan mencium Hajar Aswad, dan menciumnya, maka lakukan. Ini yang paling utama. Hukumnya sunat. Ya. Kalau tidak bisa mencium, maka cukup menyentuh saja. Lalu mencium tangan yang menyentuh Hajar Aswad. Kalau tak bisa juga ya karena terlalu jauh dan ramai orang, nah disebutkan ya silahkan menyentuhnya dengan tongkat. Nah, itu boleh. Seperti Rasulullah pernah melakukan hal itu. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Tawafan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hijjatil wada'i ala ba'irin yastalimu ar-rukna bi mihjan. Ya. Hadisnya riwayat Al-Bukhari. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tawaf di dalam haji wada dahulu di atas unta, jadi naik kendaraan ketika itu. Ya. Beliau menyentuh rukun atau sudut yang ada Hajar Aswadnya, tapi dengan alat ya mihjan, ya. Dengan benda, ya. Allahu a'lam, mihjan ini apakah dia alat perang? Apa itu mihjan? Di situ apa? Tongkat. Ya, tongkat. Ya, nanti tongkatnya dicium. Dalam tambahan riwayat Muslim disebutkan, ya, hadisnya Abu Tufail disebutkan wa yuqabbilul mihjan, dan beliau pun mencium mihjannya, yaitu tongkat tersebut. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Nah, kalau tidak mampu untuk menyentuhnya juga, ya, dengan tangan, dengan tongkat, ya sudah, ya cukup kasih isyarat saja, ya, ke arah Hajar Aswad, isyarat ke Hajar Aswad, demikian, ya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, tawafan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil baiti ala ba'irin kullama atar rukna asyara ilaihi bi syai'in kana indahu wa kabbara.
Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf di Ka'bah ya di atas unta. Jadi boleh dengan kendaraan. Ya. Kalau sekarang ya nggak bisa kendaraan itu, yang ada barangkali skuter ya, ada skuter bisa. Tapi skuter nggak bisa di bawah, dia di atas, di lantai 2, di lantai 3 kalau nggak salah. Tapi nggak gratis, dia berbayar ya. Berbayar. Nah, setiap kali kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, setiap kali beliau mendatangi rukun sudut yang ada Hajar Aswadnya itu, beliau memberikan isyarat dengan sesuatu ke arahnya yang ada padanya, sesuatu yang ada pada beliau kasih isyarat gitu ya, dengan tangan, dengan sesuatu begitu ya, dan beliau bertakbir Allahu Akbar gitu. Jadi ya kalau ada tambahannya Bismillah Allahu Akbar, seperti dalam hadis Abdullah bin Umar, beliau mengatakan annahu kana idza istalama rukna qala bismillahi Allahu akbar. Dahulu Abdullah bin Umar itu tatkala menyentuh rukun beliau membaca bismillah Allahu akbar. Demikian hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak Baihaqi, disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu menyentuh Hajar Aswad setiap kali apa? Setiap kali melewatinya, demikian dalam setiap putaran. Menyentuh, mencium. Kalau tak bisa apa tadi? Kalau nggak bisa ngapain? Menciumnya. Maka menyentuh dengan tangan, lalu mencium tangan. Kalau tak bisa juga karena jauh, maka dengan alat. Kalau bisa contohnya ada sesuatu yang bisa, ya. Tapi jangan pula gini ya. Gitu contohnya pas lagi agak jauh, yang bisa nyentuh adalah contohnya ada seorang gadis bisa nyentuh, jangan dicium tangan dia dengan alasan dipegang tangannya ya kan, minta tolong dia yang kesanakan gitu kan, pegang nanti diciumkan tangannya gitu ya, nanti disuruh nikahin nanti, nggak gitu, pakai alat ya, tadi pakai apa? Tongkat, nah gitu. Nah kalau tak bisa juga maka gimana? Kasih isyarat ya dengan baca apa? Bismillah Allahu Akbar atau takbir Allahu Akbar saja bisa ya. Bismillah Allahu Akbar boleh atau Allahu Akbar saja, demikian. Baik, ini saja materi yang bisa kita sampaikan. Kita buka sesi soal jawab. Baik ya. Yang mau bertanya dipersilahkan. Baik, kalau tak ada yang bertanya, ini ada pertanyaan ini. Assalamualaikum Ustaz, apa itu khidbah? Ya. Apa itu khidbah? Kalau ada anak gadis anak mau dikhidbah, bagaimana menurut syariat katanya? Gimana tata caranya? Mohon infonya Ustaz ya. Yang khidbah siapa? Ustaz atau siapa nih? Baperan ya. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khidbah itu artinya apa? Melamar atau meminang. Ya, melamar atau meminang. Ya. Melamar atau meminang ini adalah tahapan yang dilakukan sebelum tahapan akad nikah, ya. Dan sebelum melamar atau khidbah ini dianjurkan untuk melakukan nazar, yaitu melihat. Ya. Dan melihat itu ada dua modelnya, ya. Melihat yang tidak disiasati untuk bertemu, ya. Yang kedua, melihat yang bisa dipertemukan masing-masingnya. Kalau melihat ya nazar itu tanpa disiasati, ya, maka silahkan ya seseorang yang memang ingin menikahi
seorang wanita, maka diperbolehkan bagi dia untuk melihat. Bahkan kalau terlihat auratnya menurut pendapat yang kuat itu boleh. Ya, walaupun para ulama berbeda pendapat. Ya, ada 3 kalau nggak salah ya. Yang pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya kalau nazar lihat itu harus ya, yang boleh terlihat adalah apa yang boleh terlihat ya ketika dia sholat. Berarti apa? Biasanya muka dan telapak tangan, nah, seperti itu. Jadi hanya melihat dalam kondisi dia itu menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan. Ini pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua, pendapat yang mengatakan ya nazar itu boleh melihat apa yang dilihat oleh mahramnya. Berarti tempat-tempat yang ada perhiasan. Contohnya apa? Leher sampai sini ya, berarti ini boleh terlihat. Kemudian ini karena di sini ada gelang kan gitu kan. Kemudian anting, nah berarti ya ini terbuka. Jadi boleh terlihat. Demikian. Atau kaki. Jadi betis itu boleh dilihat. Nah itu mahram. Di hadapan mahram seperti itu. Ya kalau pakai mazhab ini pastikan ya. Pastikan ya. Ini kalau salah pendapat Maliki atau siapa. Tapi ini jumhur kalau nggak salah yang ini ya. Wallahu a'lam, yang jelas ini pendapat yang lebih banyak ini. Nah, ini pastikan si akhwat, pihak si akhwat itu pertama berpendapat juga yang sama. Ya, yang kedua adalah dia rela. Bisa jadi dia berpendapat, iya saya berpendapat itu, tapi saya malu katanya, kan gitu. Dia nggak bisa, nggak mau ditengok. Contohnya bilang, ya ukhti, saya mau lihat apa rambut kamu katanya. Ish katanya. Malu dia, oh, udah merah padam. Malah nanti apa? Diduga macam-macam ini, ikhwan, apalagi modelnya udah kemarin ditengok, yang ini yang lain tengok lagi. Oh, ini nador-nador ini, sampai dia abu-abu. Abu-abu, nador-nador, kan gitu kan? Sukanya lihat-lihat gitu. Nah, pendapat yang ketiga ini pendapat Ibnu Hazm, itu boleh melihat seluruh auratnya. Jadi diumpamakan seperti suaminya. Nah gitu. Jadi bisa lihat aurat besarnya, boleh kata Ibnu Hazm. Gawat, siapa yang mau kayak gitu? Nazar. Saya mau lihat katanya, mau gawat itu, aduh. Yang wallahu alam sebenarnya semua pendapat ini itu bisa diberlakukan. Ya. Dari sisi mana? Sebenarnya dari sisi dari sisi di mana Ibnu Hazm berpendapat bahwasanya boleh untuk melihat karena beliau mendasarkan kepada hadis di mana salah seorang sahabat mengatakan kepada Nabi SAW, kata sahabat tersebut, ya, wahai Rasulullah, aku mengkhidbah seorang wanita. Maka Rasulullah tanya, apakah kamu sudah melihatnya? Belum. Ya, undur ilaiha, kata Rasulullah, lihatlah kepada dia. Disebutkan lihat kepada dia itu maksudnya zatnya, berarti seluruhnya boleh. Nah gitu. Dalam hadis yang lain ada sahabat yang dia mempraktekkan itu dengan cara diam-diam. Jadi diikuti perempuan, dikintilin, diikuti gitu ya, sampai ke kebun yang itu kebunnya tertutup. Nah perempuan kalau dia tertutup, tentunya di kebun itu dia bisa buka-bukaan. Dan di kebun itu biasanya ada juga apa? Sumur, bisa mandi dia kan gitu kan. Ya. Dia naik ke atas, dia ngintip, ketahuan sama orang. Anta katanya, kamu sahabat Nabi ngintip, nah gitu kira-kira kan gitu. Maka langsung dia berdalil, ya kan. Sesungguhnya ya, aku mendengar Rasulullah bersabda, apabila ya terdapat dalam hatimu keinginan untuk mengkhidbah seorang wanita, maka lihatlah kepada dia, ya. Nah, itu dalilnya. Oh, jadi yang mendengar tadi, oh paham, berarti ini orang mau mengkhidbah. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau contohnya pas lagi lihat atau lagi sekarang ada teropong gitu kan, ditengok gitu kan. Oh, rupanya mandi. Ditengok,
diperbesar gitu kan. Boleh tidak? Menurut mazhabnya Ibnu Hazm boleh gitu ya. Tapi jangan lama-lama ya. Tapi jangan pula dia hanya memuaskan nafsunya. Nah, itu penyakit ya. Yang boleh ya ketika memang ada keinginan untuk mengkhidbah ya, yaitu memang melamar. Dan lamar itu sangat dekat sudah dengan pernikahan. Karena tahapan berikutnya adalah akad nikah gitu ya. Nah, tadi pertanyaannya adalah ya, anak gadis saya ini mau dikhidbah, ini gimana? Nah, kalau mengkhidbah, kalau anak gadis kita mau dilamar, ya, maka pastikan yang melamar ini adalah orang yang bagus agamanya dan akhlaknya, gitu ya. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dengan lafadz yang mirip-mirip, ya. Nabi SAW bersabda, "Idza ja'akum," dalam riwayat yang lain, "idza atakum," dalam riwayat yang lain, idza khataba, ya. Jadi kita ambil hadis yang ini saja, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Dalam riwayat yang lain, "Fankihuhu," atau "fa'ankihuhu, fa illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Dalam riwayat yang lain, "fasadun arid." Ya, maknanya mirip-mirip ya. Kata Nabi SAW, apabila datang kepada kalian, maksudnya kepada wali ini ceritanya, wali ya, kepada wali. Karena idza ja'akum, kum itu adalah laki-laki, maksudnya wali. Man tardawna dinahu wa khuluquhu, orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, fazawijuhu, maka nikahkan dia. Maksudnya nikahkan kepada siapa? Anak atau wanita dalam perwalian kita, karena dia datang untuk melamar tadinya. Dalam hadis yang lain itu menjelaskan itu, maksudnya itu adalah melamar. Nikahkan dia. Nah begitu. Berarti gitu dekatnya itu antara khidbah dengan menikah, kan gitu ya, dengan akad nikah. Nikahkan, ya. Fa illam taf'alu, kalau kalian enggak lakukan itu, takun fitnatun fil ardi, akan berlaku fitnah. Fitnah itu ujian ya di bumi ini ya, dan kerusakan yang besar, wa fasadun arid atau wa fasadun kabir dalam riwayat yang lain ya, kerusakan yang besar. Jadi kalau ada orang yang bagus agama dan akhlaknya ya, diridhoi agama dan akhlaknya, maka wajib dia dinikahkan. Nah begitu. Jangan ditolak walaupun sudah beristri. Walaupun sudah beristri, bagus agama dan akhlaknya, ya, maka nikahkan. Kalau enggak, terjadi kerusakan, terjadi apa? Fitnah. Nah gitu. Rasulullah memerintahkan itu menunjukkan bahwasanya di sini pasti ada kebaikan. Ya, walaupun para ulama itu berbeda pendapat, hukumnya wajib atau sunat. Ya, ada ulama mengatakan wajib. Seperti kalau nggak salah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu wajib. Ya, lebih-lebih kalau yang ternyata si anak mau, anak perempuannya mau, itu wajib nikahkan. Ya, ada berpendapat sunat saja demikian. Ya, yang jelas ini ada ancamannya. Terjadi apa kalau ditolak? Apa yang terjadi? Fitnah. Fitnah itu bisa jadi fitnah pada agama. Ujian yang akan menimpa agama mereka. Kalau enggak nanti pasangannya itu suami yang datang, yang lain itu yang dinikahkan, ya, atau kepada siapa? Sang anaknya, atau kepada mereka jadinya. Dan yang jelas ini hadis ini enggak mungkin dusta. Tapi ingat ya, kalau yang datang itu bagus agama dan akhlaknya. Bagus agama dan akhlaknya ini maksudnya bukan, oh aku ini bagus agama dan akhlaknya, bukan. Itu maksudnya bahasa tadi apa? Diridhoi. Berarti kalau bagi orang wali dia yang punya anak perempuan atau ada di bawah perwaliannya itu ada perempuan di bawah perwalian dia seperti kakaknya, dia lihat yang datang ini diridhoi agama dan akhlaknya. Tapi perlu diketahui, diridhoi agama dan akhlaknya ini dua hal yang berbeda. Yang pertama, diridhoi agama. Diridhoi agama
ya ini sebenarnya adalah diridhoi akhlaknya. Tapi ketika Rasul membedakan, ini menjadi dua hal yang berbeda. Ini seperti kalau bahasa ya idza jtama'a iftaraqa, idza iftaraqa ijtama'a. Kalau dia bergabung penyebutannya ya, maka iftaraqa dia punya makna yang terpisah-pisah, berbeda-beda. Idza iftaraqa kalau dia terpisah penyebutannya, satu disebutkan yang lain tidak, seperti contohnya tadi bagus agamanya, akhlaknya nggak disebutkan, maka ijtama itu bergabung padanya ada juga kebagusan akhlaknya, paham ya? Rasulullah menyebutkan bagus agama dan akhlaknya, menunjukkan ini dibedakan maknanya. Apa dia bagus agamanya? Orang yang bagus agamanya adalah orang yang dia bersemangat menuntut ilmu. Makanya ya, kalau ini punya anak putri ya, pastikan yang nanti nikah sama putri kita atau saudari kita atau siapapun ya, itu pastikan dia ini paham agama, bagus agamanya, tamatan pondokan gitu ya, contohnya seperti itu. Atau kalau dia nggak pernah mondok tapi dia orang yang bersemangat datang di kajian-kajian, nah ini bagus agamanya. Makanya saya sering kasih tahu sama para wali-wali itu, wali-wali bukan wali ini ya, wali Allah, wali para wali perempuan ya. Untuk kalau cari menantu atau kepada wanita dan laki-laki, kalau cari istri, kalau cari pasangan itu di kajian. Tapi jangan jadikan kajian untuk cari pasangan. Paham maksudnya? Ini salah. Ada yang gitu. Ada yang gitu. Ada yang dia sengaja karena kebetulan nikah dia cari, Ustaz saya mau nikah. Tengok tampilannya nggak meyakinkan. Kenapa? Masih potong jenggot, isbal, aduh. Karena dia suka dengan istri, ya pengen dapat istri yang soleha. Gini aja lah. Ya, jujur ya, kalau ini ditawarkan kepada akhwat-akhwat itu belum tentu mau. Kenapa Ustaz? Katanya. Iya, belum tampak soleh. Nih, mereka itu solehnya, memandang soleh. Nih mereka itu ya melihat bahwasanya laki-laki tersebut dia mau ngikut Rasulullah, diperintahkan, Rasulullah ditiru, nih jenggotan, maka jenggotan. Ya. Cingkrangan juga Rasulullah perintahkan begitu. Itu standar tampilan gitu. Oh, semangatlah dia. Dan nuntut ilmu. Maka dia semangat nuntut ilmu. Nuntut ilmu, Masya Allah. Nggak lama kedengaran entah berapa bulan, Masya Allah, setahun atau berapa bulan, nikah dia. Nikah. Begitu nikah, dan nikah hilang di pasaran. Hilang di mana? Hilang di kajian, hilang dari kajian maksudnya. Udah, walah, pengen cari itu doang dia. Ini salah yang begini. Pantaslah. Liung. Bagus agamanya dengan cara hadir kajian. Nah, makanya antum yang punya anak perempuan, kalau jarang kajian, payah nih, gitu. Tamatan pondok, nah itu bagus insya Allah agamanya. Dari sisi apa? Tampilan lahiriah mestinya. Kalau tidak dia, Ustaz, masa orang tamat pondok, kan banyak orang ini sekarang ini nggak hanya tamatan pondok. Oke, maka dia orang yang hadir kajian, semangat kajian. Nah, gitu dia. Kajian hadir, Masya Allah bagus itu. Insya Allah bagus agamanya. Satu lagi adalah apa? Bagus akhlaknya. Apa itu bagus akhlaknya? Yaitu orang yang mengamalkan ilmu yang didapatkannya. Kenapa orang yang hadir kajian dikatakan bagus agamanya? Kehadiran dia saja untuk mendapatkan nasihat, ya kan? Untuk diberikan nasihat, menunjukkan bagus itu agamanya, karena dia ingin memperbaiki diri. Orang kalau datang kajian, ya itu dia ingin memperbaiki diri, itu menunjukkan bagus agamanya, paham ya? Kalau tapi jarang kajian, pasti lama-lama liung, mulai kasar sama pasangannya nanti, kan gitu? Begitu pasti. Hilang nasihat. Nah, gitu. Nah, kemudian orang yang hadir kajian adalah orang yang terbiasa mendengarkan nasihat. Dan ini nanti mudah ketika contohnya istrinya atau siapa? Suaminya ketika memberikan nasihat dia nggak sombong. Nah, itu dia. Karena terbiasa mendengarkan nasihat, gitu. Itu bagus agamanya, gitu dia. Makanya saya katakan ciri orang yang bagus agamanya itu datang kajian. Makanya kalau ada yang ngaku manhaj salaf, nggak jarang kajian, itu dicurigai itu. Curigai dia. Makanya kalau mau nikah sama kayak gitu, jangan, oh no way, sabar dulu. Ya. Gak bagus itu agamanya.
Coba bagaimana nanti dia bisa berinteraksi dengan istrinya dalam kondisi-kondisi yang sulit gitu. Kalau nggak tahu ilmunya, kan gitu kan? Di mana didapatkan itu? Di kantornya, ilmu itu. Di jalanan, di pasar, enggak. Ya di kajian lah, kan gitu. Makanya itu orang yang bagus agamanya. Nanti ketika dia terapkan itu ilmunya, baru baguslah akhlaknya, gitu. Paham ya? Nah, dan orang yang datang ke kajian, insya Allah itu kelembutan hatinya, memang lembut dia. Lebih-lebih contohnya, yang ngisi kajian lebih mudah ketimbang dia. Nah itu di situ dia menaklukkan apa? Hatinya. Nah itu lihat itu, bagaimana dia menaklukkan kesombongannya. Dia mendengar kajian bukan lihat orangnya, tapi lihat apa? Ilmu yang mau didapatkannya. Lihat, di sini dia tawadhu, lembut hatinya. Gitu, nggak sombong dia. Banyak kebaikan itu orang yang hadir kajian itu, orang untuk ilmu. Ya, makanya saya ya jujur, ya, saya jujur. Kalau saya menilai orang itu orang yang hadir kajian, saya nilai orang seperti itu. Tapi kalau orang jarang, makanya saya kadang kalau ada orang bertanya sama saya, tapi dia orang yang jarang kajian, saya kadang malas jawabnya. Kenapa? Kenapa nggak datang ke kajian untuk bertanya gitu? Ustaz sibuk kali dia. Saya sibuk Ustaz, nggak bisa lah. Oke lah, saya jawab. Tapi kadang saya jawabnya dengan agak sedikit gimana gitu. Kenapa? Nggak nunjukkan dia bagus agamanya. Mestinya kan bisa dia datang kajian. Tunjukkan bagus agamanya, gitu ya. Bagus akhlaknya ketika dia bisa mempraktekkan ilmu yang sampai kepada dia. Nah seperti itu. Kalau saya memandang begitu, memandang orang bagus agamanya, orang yang suka dia kajian, datang kajian. Jujur, saya pun dulu orangnya juga bukan bagus, tapi dengan kajian berubah, gitu dia, paham ya? Begitu. Semakin sering kajian kita ternasihati, mendengar itu meneduhkan hati. Makanya terkadang butuh juga ustadz-ustadz kayak saya gitu ya. Itu duduk dengar kajian untuk juga lembutkan hati. Gitu dia. Karena memang duduk kajian itu bisa melembutkan hati, ya, menghilangkan kesombongan, ya, menghadirkan ketawaduan, menambah ilmu, kan gitu ya. Ada hal-hal yang baru, nah seperti itu. Dan seterusnya. Baik ya. Jadi begitulah kalau mau menikahkan siapa? Kalau menilai apa? Bagus agamanya. Nanti Ustadz ada orang kajian, orang sering kajian tapi akhlaknya jelek kali. Nah, itu orang nggak bagus akhlaknya. Dia bagus ilmunya, nggak bagus akhlaknya. Karena antara ilmu dan amal itu dua hal yang berbeda, paham ya? Ilmu itu seperti pohon, amal seperti buah. Ada pohon tak berbuah, betul nggak? Nah gitu. Hidup dia. Tapi insya Allah ya, terkadang ada orang yang dia memang mau nuntut ilmu, tapi ketika berubah dia ketika dia belum dipraktekkan oleh dia ilmunya, tapi dia sudah tahu, tapi belum terpraktekkan. Tapi mudah orang seperti ini untuk apa? Untuk dinasihati. Saya pernah kok ya, saya pernah. Ya, masya Allah. Padahal sering dengar juga ya, saya yakin pernah dengar itu. Tapi ketika saya nasihati, masya Allah terdiam dia, terdiam gitu ya, sambil mantuk-mantuk dia ngakuin kesalahannya, ya, seperti itu. Seperti ada yang dirasakan kurang begitu. Ketika adab saya tegur, nah gitu dia. Alhamdulillah. Tapi kalau orang nggak pernah duduk di kajian, dengarkan nasihat gitu, dia kayaknya panas saja mau kanan, mau kemana? Karena nggak biasa dengar kajian, nah itu kan, pasti begitu. Nah, makanya kalau kita mau bagus agamanya, maka apa? Hadir kajian. Nah, gitu. Bukankah Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang Allah inginkan melekat kebaikan itu padanya, maka yufaqihu fid din, Allah berikan pemahaman agama kepada dia. Jadi orang yang paham agama dengan dia duduk di kajian, gak akan bisa orang itu paham agama kalau nggak duduk kajian. Belajar. Nah, itu Allah berikan kebaikan yang terbaik bagi dia, itu pasti. Makanya standarnya itu ilmu agama itu pasti. Nah, nanti tinggal lihat akhlaknya, gitu loh. Ya, jadi para wali itu melihat ini orang sering kajian enggak?
Oh, sering kajian. Ditanyalah, di mana dia kajian. Makanya kita kan selalu gitu, di mana kajian? Nah, gitu kan. Coba apa namanya? Kalau buat biodata itu apa namanya? CCTV? CV ya. Apa itu? Kurikulum vitae ya kan. CV. Nah, itu kan nanti ada itu, coba yang kosong itu diisi. Di mana saja kajian disebutkan 1 2. Nanti kalau yang paling banyak dia itu akhwat paling suka gitu. Sebenarnya di kalangan mereka sudah begitu. Tapi sayangnya ketika lajang semangat, ketika menikah melempem. Kenapa? Yang sudah didapat sudah jadikan sudah dapat. Nah, itu dia. Kata sebagian ulama, ilmu itu mati di antara 2 selangkangan wanita. Gitu katanya. Iya, ada gitu. Kenapa? Habis dia ilmunya. Kenapa? Iya, semangatnya habis. Kenapa? Udah biasa enak begitu. Padahal dulunya masih muda, semangatnya luar biasa belajar, datang kajian. Begitu nikah, udahlah. Awalnya apa? Ustaz, bulan madu. Kan cukup seminggu. Ustaz, bulan madu 1 bulan katanya. Oh iya, 1 bulan, iya. Salah kita halimun ya kan. Bulan madu. Oh iya, itu 1 bulan ya. Baik, 1 bulan. 1 bulan ngilang, rupanya berbulan-bulan ngilangnya. Oh alah, wah. Udah keenaan. Hilang dia. Baik, jadi gitu ya, yang punya anak-anak perempuan, yang putri, ya. Nah, kita pastikan ya, yang mau ngelamar kita itu adalah melamar anak kita itu, ngelamar anak kita itu bagus agamanya, bagus akhlaknya. Jangan serahkan anak kita dalam kondisi enggak tercukupi dua syarat ini. Kalau enggak bahagia. Kenapa? Nah, ini dia. Kalau dia bagus agamanya, bagus akhlaknya, berarti dia soleh. Kalau orangnya bagus seperti ini, ketahuilah, kalau dia tak suka, enggak akan berbuat dolim dia sama pasangannya, sama anak kita, enggak akan didolimi anak kita. Gitu. Tapi kalau dia cinta, maka akan dimuliakan sama dia. Itu dia. Nah, gitu mestinya. Ya. Pastikan yang melamar anak kita adalah apa? Yang punya anak perempuan. Ya. Dia bagus agamanya, bagus akhlaknya gitu. Enggak mesti jadi ustadz, enggak mesti. Bukan harus ustadz itu yang datang, enggak. Tapi lihat ini semangat enggak? Gitu. Makanya kita gini, kalau udah datang, Pak, saya mau datang. Oh, mau ngapain ya? Oh. Atau siapa ini? Oh, fulan, anaknya fulan. Oh, gitu. Saya mau ini ada sesuatu. Udah ketahuan ini kayaknya mau ngelamar ini. Ada mau sama anak kan gitu kan. Udah kasih di mana ini siapa dia, kemudian tanyakan sama orang-orang. Sibuk kita. Ya, jangan asal. Kalau nanya sama dia nanti dia bisa bohong, paham kan? Nanya sama orang sekitar, nanya sama orang-orang yang dia tidak kita ketahui, kita ingin cari tahu tentang dia, tentang temannya ini, gimana tentang si fulan. Begitu, jangan dikasih sembarangan aja. Ya, bagus agamanya, bagus akhlaknya. Nah seperti itu, pastikan. Ya setidaknya kalaupun anak kita pun kurang, kita harapkan nanti bisa dididik sama dia kan gitu. Jangan sampai dihajar sama dia. Kita pengen anak kita diajar sama dia, bukan dihajar sama dia. Paham ya? Gitu. Baik ya. Wallahu a'lam. Ya silakan mau bertanya. Ya. Lamar. Iya. Ittiba semua sampai 7 putaran bisa selesai. Iya. Samanya itu adalah tadi disebutkan dia untuk tawaf yang setelahnya ada sa'i, itu dia samanya di situ. Ya.
Baik, ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, izin bertanya, saya ibu rumah tangga dari 2 orang anak. Keseharian saya ya hanya mengabdikan diri saya untuk keluarga, terutama anak yang masih sekolah dasar. Pertanyaan saya, pantaskah suami merendahkan saya ini hanya mengurus rumah tangga, dinilai tidak bisa menghasilkan value, apa bacanya sih? Fulus, ya dah fulus. Dinilai tidak bisa menghasilkan fulus, membantu meringankan kebutuhan keluarga, dibilang bodoh dan tak bisa apa-apa. Bolehkah saya marah Ustadz di saat apa yang sudah sejauh ini saya lakukan, sementara saya seorang istri yang harus selalu taat pada suami? Ini direkam, nggak perlu. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dia istri idaman, yang beginilah dia istri idaman itu, yang dia fokusnya kepada tanggung jawabnya, yaitu ngurusin suami, ngurusin anak, rumah tangga, itu dia. Begitu. Jangan disuruh istri itu tuh cari nafkah. Nanti tahu akibatnya. Kalau dia sudah bisa dapatkan nafkah itu, ya, maka dia akan merasa tinggi dari suaminya. Kalau sudah sejajar dia, kita bisa dihinakannya. Ini kalau ada seorang istri seperti ini, mendedikasikan dirinya begini, ini udah bagus. Enggak usah dituntut lebih, itu udah bagus. Itu bahkan yang paling mulia untuk dia. Ini istri idaman, begitu. Dan para suami jangan coba-coba nih saya katakan. Jangan coba-coba kasih peluang istri ya untuk dia mencari nafkah sendiri. Nanti diketiai. Ya. Kalau dia ya yang tidak solehah, tak punya akhlak terpuji. Yang sudah ngaji aja ada yang begini. Ya. Jangan. Jadi kalau saya lihat ini suami ini ingin mengambil keuntungan dari siapa? Istri. Beban nafkah itu bukanlah kepada istri, beban nafkah kepada suami. Gitu loh, paham ya? Kita dengan itulah kita menjadi lebih lebih tinggi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Ya. Disebabkan apa yang Allah lebihkan. Ya. Dan disebabkan karena ya laki-laki itu menanggung nafkah mereka itu. Sebab ini kita itu punya kelebihan. Selain kita memang ada kelebihan secara fisik kita. Tapi tanggung jawab yang lain adalah kelebihan itu karena adanya pemberian nafkah itu. Itu jadi lebih kita. Maka ketika ini hilang, maka jangan salahkan bila terjadi kita direndahkan oleh istri. Gitu. Nyuruh istri untuk kerja, cari nafkah, itu nyuruh istri untuk dia ya ngambil posisi kedudukan suami. Ganti kelamin aja. Kalau saya malah lebih senang lagi yang begini, memang ini. Ya, kalau suruh istri di rumah saja sudah. Istri di rumah jadi permaisuri, jadi apa? Jadi putri, dan gitu. Ya kita cari istri lagi. Kita cari apa? Nafkah. Kita cari nafkah, ya. Kita penuhi nafkah gitu. Ya. Kalau istri, contohnya istri, bang, atau mungkin dia panggil Abi gitu kan, atau sayang pengen ngajar. Baik, apa motivasi ngajar? Kalau ngajar cari duit, bilang no way. Kalau ngajar cari duit jangan. Tapi kalau ngajar mau memberikan ilmu, silakan. Gitu, niatnya yang diperbagus.
Pun kalau dia satunya sudah dapat pendapatan, itu hak dia, bukan hak suami, paham? Itu hak dia, bukan hak suami. Nggak ada hak suami terhadap harta dia, harta istri. Ya. Kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada istri, walaupun istri punya harta, gitu loh. Nah, disinilah kelebihan kita. Kalau enggak nanti, aduh, diketiai kita, diremehkan kita. Kecuali wanita yang Allah beri rahmat kepadanya, nah, itu beda lagi. Seperti siapa? Khadijah radhiyallahu anha, itu harta diberikan kepada Rasulullah, nah gitu. Tapi nggak menghina, nggak merendahkan Rasulullah, gitu. Ini wanita yang dirahmati oleh Allah. Jarang-jarang kayak gini, kan gitu. Jadi kalau ada istri yang masya Allah udah tahu tugasnya, dia apa? Ngurusin suami, ngurusin anak, rumah tangga, oh udah bagus banget itu yang mantap itu, mantap. Nggak usah dikasih lebih lagi, nggak usah gitu. Nah, tinggal kewajiban kita memberikan nafkah sama dia. Tapi jangan kasih semua harta kita sama dia, paham ya? Secukupnya. Adapun harta kita lebih, ya kita pegang. Jangan pula sudah nanti kita yang usahakan dikasih semua, terus nanti kita minta gitu ya. Kok jadi pengemis baru? Enggak lah, gitu ya. Kasih kebutuhannya, kurang kasih, ya kan? Kalau bisa lebihkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, liyunfiq dzu sa'ati min sa'ati wa man qadira 'alaihi rizqahu falyunfiq mimma atahu Allah. Ya. Apa itu? Berikanlah, ya. Berikanlah orang yang lapang itu, berikanlah dari kelapangannya. Ya. Namun siapa saja yang Allah sempitkan rezekinya, maka berikanlah apa yang telah Allah berikan kepada dia. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memberikan beban kepada sebuah jiwa sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepada dia. Jadi berikan sesuai dengan apa yang dapat. Nah gitu. Ya. Tapi kalau banyak lebih, dilebihkan seperti itu. Tapi jangan kasih semua, pegang. Kata Allah SWT, la tu'tus sufaha'a amwalakum. Jangan kalian berikan kepada sufaha, itu harta kalian. Semuanya jangan. Ya. Tapi apa? Berikan, sebagian bisa dikelola, sebagian kita pegang, ya gitu. Paham ya? Kalau enggak nanti payah nikah lagi, ya kan? Harta dikuasai semua sama istri. Ya. Ini ciri wanita yang solehah, ya, yang seperti ini, yang tahu tugasnya, ya, tanggung jawabnya, yaitu apa? Ngurusin suami, ngurusin anak-anak, dan ngurusin rumah tangga. Masya Allah, sudah, ya. Kalau seandainya ini saja yang dimiliki oleh istri, tak perlu dia punya keahlian khusus, ini keahlian dia, ya, keahlian dia, maka ini luar biasa. Ini wanita solehah. Selain juga dia menjaga hak-hak Allah, menjaga hak-hak siapa? Suaminya, menjaga hak-hak anaknya, demikian. Ini insyaallah taala sudah solehah, ya. Maka ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan dialah apa? Perhiasan dunia, ya. Wallahu taala a'lam. Baik, ada yang lain cukup? Ada yang lain? Enggak. Sudah. Baik, kalau tak ada, kita cukupkan saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.